Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel, Share Knowledge. Kali ini rangkuman pelajaran bahasa Inggris kelas 8, Kurikulum Merdeka, Chapter 7, Bab 7. The title judulnya di sini My Uncle is a Zookeeper. Pamanku seorang penjaga kebun binatang. Oke. Yang akan kita pelajari di sini, we will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truths. In order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi kita akan belajar berkomunikasi tentang keadaan atau kejadian yang terjadi secara rutin atau kebenaran umum. Jadi aktivitas yang berulang-ulang begitu ya, atau keadaan. Ada juga tentang kebenaran umum atau fakta. Dan di sini juga untuk mengapresiasi alam, kemudian untuk menunjukkan kebanggaan terhadap sesuatu, dan untuk memberikan sampel ya. Oke, itu yang akan kita pelajari. Kalau dulu itu namanya present tense ya, kalau di tense simple present. Oke, kita lihat. Oke, di sini jadi temanya tema binatang di sini. Oke, ini ada 4 hewan di sini. Nah, kosakata itu adalah kuncinya ya, katanya begitu. Sebenarnya bukan menghafal kosakata bahasa Inggris yang menjadi kunci belajar bahasa Inggris itu, tapi kita menguasai, maksudnya itu acquire the language. Jadi seolah-olah bahasa itu terinstal di otak kita. Itu sih yang penting dalam belajar bahasa itu, sehingga kalian mau kalau sudah terinstal bahasanya, maka mudah bahasa Inggris itu. Nah, proses installnya itulah yang butuh waktu. Jadi kalian harus banyak exposure terhadap bahasa Inggris, banyak berinteraksi dengan bahasa Inggris, baik itu bicara, mendengar, membaca, dan menulis seperti itu. Oke, nah di sini latihannya. Contoh misalkan satu teks saja dulu tentang gajah ini. Kata-kata di sini kan kalau kalian belum tahu semua, itu kalian perlu mendengar suaranya seperti apa. Nah, zaman sekarang tuh sudah canggih, bisa pakai Google Translate suaranya. Itu sudah cukup akurat, tidak masalah. Nah, di video ini saya akan membacanya ini. Jadi itu latihan mendengarnya. Kemudian kalian tirukan, itu latihan speakingnya. Nah, kosakatanya itu bisa kalian manfaatkan Google Translate juga, meskipun tidak 100% akurat ya. Oke. Dan banyak sharing, bergabunglah ke forum-forum bahasa Inggris. Oke, jadi kita awal dari teks yang pertama ini ya, tentang gajah. Oke, elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Begitu cara bacanya. Oke, terjemahannya di sini. Jadi ini gajah, ada S-nya, berarti lebih dari 1, maka pakainya A. Heavy itu berat, heaviest berarti paling berat. Land itu daratan atau tanah, land animals berarti ada S-nya ya, hewan darat. Kemudian they, mereka, are to be ya, also juga intelligent, cerdas. And dan have mempunyai, good itu baik atau bagus, memory itu ingatan. Ingatan yang bagus, memori ya sebenarnya, tapi karena banyak memories. Good memories, mempunyai ingatan yang bagus.
Kemudian most of them, kebanyakan dari mereka. Most itu sebagian besar ya, atau paling banyak. Most of them, sebagian besar dari mereka, live, tinggal in Africa and Asia, tinggal di Afrika dan Asia, such as, seperti in Lampung, di Lampung, Indonesia. They use, mereka menggunakan their long trunks, belalai panjang mereka, almost, hampir, like, seperti, an arm, sebuah lengan atau tangan, to put food, untuk meletakkan makanan, and water, dan air, in their mouths, di mulut mereka. They eat grass, mereka memakan rumput, and plants, dan tanaman. Jadi rumus simple present ya ada di video ini, di video sebelumnya ada. Jadi to be-nya itu pakai are. K itu kalau kalimat nominal, karena kan subjek dan predikat ya. Jadi gampangnya subjek itu yang kita bicarakan ya. Misalkan handphone ini milik saya, handphone itu subjeknya. Dia teman saya, dia itu subjeknya. Teman saya itu predikatnya. Dia berlari, berarti dia itu subjeknya. Nah, kalau predikatnya itu kata kerja, maka itu kalimat verbal, tidak menggunakan to be. Kalau bukan kata kerja, bisa kata sifat seperti heavy ini, seperti tired ini misalkan, atau handsome, beautiful. Nah, seperti itu. Atau tempat, here, di sini, atau at home, at classroom, itu juga kalimat nominal. Maka di sini elephants are the heaviest, pakai are. They are juga, oke. Kemudian kalau kata kerja, kalau banyak itu they, itu tidak pakai s. Most of them live, seperti ini. Kemudian they use juga gak ada s nya. Tapi kalau he, maka pakainya uses, begitu. Oke, they eat juga tidak pakai s, karena ini they ya, mereka. Oke, itu tentang yang ini. Teks berikutnya, tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage. When they hunt, they love meat to eat. Harimau, kucing terbesar, berarti yang terbesar dari semua kucing. Mereka tinggal di tanah berumput dan hutan. Coat ini kayak jaket atau mantel ya, maksudnya ini kulitnya. Stripped, jadi bergaris-garis. Jadi kulit mereka yang bergaris. Gives, nah ada s-nya di sini, predikatnya ketika coat ya, ini tunggal kan. Itu he, she, it, jadi bisa digantikan it. Kalau Johnny gantinya he, dia. Kalau Sofia gantinya she, dia ya. Nah, kalau selain manusia, dianya tuh pakai it. Nah, coat di sini, maka rumusnya itu tambah s kata kerjanya. He gives, she gives, it gives. Begitupun kalau disebut namanya. Tony gives, Sofia gives, coat gives, begitu. Them, memberi mereka camouflage ya, menyamar ya, penyamaran yang bagus. When, ketika. Ini them ya, mereka, karena objek maka pakainya them. Kalau subjek pakai they. Kalau mereka milik pakai their. Seperti yang ini, their. Oke, when they hunt, ketika mereka berburu. They love meat to eat, mereka menyukai daging untuk makan. Oke, teks berikutnya. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Beruang mempunyai bulu yang tebal, thick fur,
coats, mantel ya. Ya bukan mantel sebenarnya ya, tapi kulitnya itu maksudnya. Kulit berbulu yang tebal untuk melindungi mereka dari dingin. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian utara bumi, the world, dunia ya, bagian utara. Mereka besar dan kuat bertenaga. Mereka mempunyai good sense of smell, penciuman yang bagus. Beberapa dari mereka makan daging dan beberapa dari mereka makan honey, madu, minum berarti. Di musim dingin, beberapa beruang menemukan tempat yang nyaman untuk hibernasi. Tempat yang pas untuk hibernasi ya. Teks berikutnya. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Kera, cerdas mamalia yang pintar, yang bisa memecahkan masalah dan memegang sesuatu di tangan mereka. Mereka tinggal hidup dalam kelompok yang disebut dengan troops, pasukan ya. Kera makan tanaman, telur burung, binatang kecil, dan serangga. Sebagian besar dari mereka tinggal di hutan. He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang setiap hari, pakai feeds ya, every day, jadi aktivitas rutin. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Ini juga rutinitas setiap pagi. Dia menyiapkan makan dan minum untuk binatang setiap pagi. They clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan setiap pagi. Pakai clean untuk they ya. They, we, I, you itu tidak pakai s. They wash the animals every day. Mereka membersihkan hewan, memandikan hewan setiap hari. She takes care of sick animals regularly. Dia, nah she pakainya s, takes tambah s maksudnya. Merawat, takes care, merawat hewan sakit secara rutin. He regularly repairs the animal's cages. Secara rutin memperbaiki kandang hewan. Oke, jadi di sini ada kebenaran umum ya yang menggunakan rumusan ini, seperti matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat, itu kan jadi sunrise, itu kan kebenaran umum. Fakta juga. Jadi fakta itu misalkan ada fakta, ada temporary, ada yang sementara. Misalkan saya bicara, saya belajar di SMA 2, misalkan begitu. Kalau saya memang siswa SMA 2 berarti itu fakta. Tapi kalau saya belajar di SMK 3 pekan ini, hanya pekan ini, karena saya sebenarnya itu siswa SMA 2, cuma pekan ini saya di SMK 3, berarti kan sementara, maka itu tidak masuk di sini rumusnya. Yang seperti itu biasanya bilangnya I'm studying, begitu. Misalkan setiap hari saya main bola, tapi hari ini saya main badminton. I play football every day, but today I'm playing, begitu. Jadi yang di sini itu yang rutin, yang fakta. Jadi contoh lainnya misalkan I live in Indonesia. Saya orang Indonesia, I live, itu fakta. Oke. Lanjut. My sister and I get up early every day. My sister dan saya, berarti we ya. Get up. We make the beds. Make itu membuat, tapi bukan membuat kasur di sini, tapi artinya merapikan. And clean the house, membersihkan rumah. We also help mother. Kami juga membantu ibu to prepare the breakfast for the family,
menyiapkan sarapan untuk keluarga. But before that, tapi sebelum itu, we never forget to do some exercise. Kami tidak pernah lupa untuk melakukan latihan. We are just like other people. Kami seperti orang lain, orang-orang lainnya. We take care of our home. Kami merawat rumah kami. When we get home, we do the housework ourselves. Ketika kami pulang, kami melakukan pekerjaan rumah sendiri, pekerjaan rumah. We wash the dishes. Kami mencuci perabot dapur. We also clean the bathroom. Kami juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too. Kami menyirami tanaman juga. The Yulina and Siti are never late to class. Tidak pernah terlambat, pakai a di sini. Karena late ini bukan verb. They walk to school. Mereka berjalan ke sekolah, but they always get to school on time. Tapi mereka selalu get to school, tiba di sekolah on time, tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka jarang naik, maksudnya di sini naik transportasi umum. They look healthy. Mereka tampak sehat and happy all the time, dan bahagia sepanjang waktu. They often speak English to each other. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lain. To their friends, kepada teman-teman mereka, and to the English teachers, dan kepada guru bahasa Inggris. They ask questions. Mereka menanyakan pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. They answer questions in English too. Mereka menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. There is nobody at home most of the day. Tidak ada orang. There is nobody. Tidak ada orang di rumah sepanjang hari. Both my mother and my father go to work. Keduanya, ayahku dan ibuku, pergi bekerja, and the children go to school. Dan anak-anak pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Dan kami biasanya sarapan dan makan malam bersama. We do not only eat. Untuk mengatakan tidak ya. Do not. Jadi untuk we, I, you, we, they itu pakainya do not atau don't. I don't, we don't, you don't, they don't. Tapi untuk he, she, it itu pakainya does not atau doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. We do not only eat. Kami tidak hanya makan, but we also talk. Tapi kami juga berbicara, chat, ngobrol, and tell jokes, dan menceritakan cerita lucu, bercanda. Both my mom and my dad are very good cooks. Keduanya, ibuku dan ayahku, juru masak yang sangat bagus. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast. Ayahku sering membuat mie goreng dan nasi goreng untuk sarapan with lots of vegetable, dengan banyak, lots of itu banyak, sayuran, and egg, telur or chicken atau ayam. My sister and I make the table. Saudara perempuanku dan saya merapikan meja, and clean the dishes after the meals, dan membersihkan perabot dapur setelah makan. Udin, Edo, and I go home straight away after school. Udin, Edo, dan saya pulang langsung, straight away, setelah sekolah. We do not go to wrong places in our uniforms. Kami tidak pergi ke tempat yang salah dengan seragam kami. Sometimes we go out. Kadang-kadang kami pergi keluar in the afternoon, pada sore hari, for extracurricular activities, untuk ekskul. In our free time, di waktu luang kami, we often ride on a bicycle around the town together. Kami sering mengendarai sepeda di sekitar kota bersama. Maksudnya keliling kota begitu. We sometimes swim in the river. Kami kadang-kadang berenang di sungai. The water is still clean and clear. Airnya masih bersih dan jelas.
jernih. We also play football, kami juga bermain sepak bola together, bersama, very often, sangat sering. Udin, Edo, and Benny are always together. Udin, Edo, dan Benny selalu bersama. They play together, mereka bermain bersama. They also exercise together, mereka juga latihan bersama. I like seeing them so close to each other, saya suka melihat mereka sangat dekat satu sama lain. Lina, Dayu, and I are the close friends too. Lina, Dayu, dan saya teman dekat mereka juga. The six of us often do our homework together. Kami berenam sering mengerjakan PR kami bersama. We practice English together, kami praktek bahasa Inggris bersama. We help each other, kami membantu satu sama lain. And we learn from each other, dan kami belajar satu sama lain. We also know each other's family very closely, kami juga mengetahui keluarga masing-masing sangat dekat. Oke, I think that's all. Sekian untuk bab ini ya, bab 7 tentang simple present. Jadi rumusnya kayak tadi itu. Perhatikan kata kerjanya. Kalau I go, kalau he goes. I, you, we, they itu pakainya go. He, she, it pakainya goes. Kalau untuk negatif, I don't, saya tidak, I do not go, saya tidak pergi. Kalau he doesn't go. He goes, he does not go. Jadi tidak pakai s lagi ketika bilang tidak. Kalau bertanya do you go atau does he go, itu yang kalimat verbal ya. Kalimat yang predikatnya itu kata kerja. Kalau yang bukan kata kerja, I'm at home, saya di rumah. He is here, dia di sini. She is beautiful, dia cantik. Kalau tidak, they are not at home, mereka tidak di rumah. He is not at home, atau isn't, atau aren't, boleh disingkat. Kalau bertanya, are you at home, apakah kamu di rumah? Is he at school, apakah dia di sekolah? Begitu. Oke, saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.